warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tugas dengan materi pendidikan di era globalisasi dengan saya Fauzan Jalkosin dengan NIM 2502106002. Saya Aisila Triyuliani dengan NIM 250210210605. Saya Alvira Chandra Kirana dengan NIM 2502106008. Saya Rio Suprayugo dengan NIM 25021060009. Pendahuluan, era globalisasi membawa perubahan besar pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat arus informasi bergerak semakin cepat, sehingga dunia terasa tanpa batas. Dalam kondisi ini, setiap negara, termasuk Indonesia, dituntut untuk mampu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak globalisasi dan sekaligus berperan penting dalam mempersiapkan generasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya ada rincian materi. Yang pertama, era diglobalisasi. Yang kedua, pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang ketiga, masyarakat masa depan. Yang keempat, upaya pendidikan dalam menghadapi globalisasi. Dan yang kelima, ada penutup. Yang pertama, kita akan membahas mengenai era globalisasi. Era globalisasi adalah zaman ketika proses mendunia terjadi di berbagai aspek kehidupan. Globalisasi berarti penyebaran kebiasaan dan nilai yang meluas akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Menurut Barker, globalisasi menghubungkan ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara global. Sedangkan M.C. Grew menyatakan bahwa peristiwa di satu tempat dapat memengaruhi masyarakat di tempat yang lain. Globalisasi berkembang melalui beberapa tahap. Yang pertama, era telekomunikasi, seperti telegram, telepon, gelombang elektromagnet, radio, dan televisi. Kemudian, era komunikasi interaktif, seperti komputer, transistor, video misi tape, satelit, dan misi luar angkasa. Hingga era penyiaran satelit langsung atau DBS, yang membuat informasi menyebar ke seluruh dunia, seperti liputan Perang Teluk oleh CNN. Wujud globalisasi terlihat dari arus informasi yang tak terbendung, nilai budaya yang makin global, musik rock, jeans, Coca-Cola, dan KFC, serta manusia yang semakin dekat karena bisa menyaksikan peristiwa yang sama secara bersamaan melalui media. Faktor penyebab globalisasi meliputi kemajuan teknologi informasi, kemudahan kerjasama antar negara, transportasi modern, ekonomi terbuka, dan penerimaan budaya asing. Dampak globalisasi ada dua, yaitu positif, keterbukaan, penghormatan antar manusia dan antar bangsa, serta peningkatan kapasitas individu. Dan untuk dampak negatif, masuknya budaya negara maju, ketergantungan budaya, pemaksaan budaya westernisasi, serta risiko kekosongan spiritual. Indonesia tidak dapat menghindari globalisasi dan harus terlibat agar tidak tertinggal atau terhempas oleh proses tersebut. Selanjutnya, nomor 2, bermanfaatan TIK dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam mengelola dan menyampaikan informasi untuk mendukung proses belajar. Bermanfaatan TIK meningkatkan mutu pembelajaran dengan memperluas akses belajar, mempermudah pemahaman konsep, serta memvisualisasikan materi abstrak, serta membuat penyajian materi lebih menarik dan interaktif. Teknologi tidak menggantikan guru, tetapi memperkuat perannya sebagai pengelola pembelajaran melalui penyajian konsep, pengaturan sumber belajar, dan juga pemanfaatan media digital. TIK menjadi kompetisi penting, infrastruktur pendukung pembelajaran, serta sumber belajar digital, serta sarana yang memungkinkan pembelajaran fleksibel kapan saja dan di mana saja.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait masyarakat masa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang hidup di era globalisasi, dengan kemajuan iptek yang pesat, serta arus informasi serba cepat dan padat. Kondisi seperti ini menuntut setiap warga untuk siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan baru. Karena itu, pendidikan punya peran penting untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu beradaptasi dan sukses di masa depan. Yang pertama, kecenderungan globalisasi. Globalisasi jadi ciri utama masyarakat masa depan karena memengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Emil Salim menyebut ada empat sektor yang paling terdampak. Perkembangan iptek yang makin cepat, misalnya komputer dan satelit. Ekonomi yang bergerak ke arah pasar global tanpa batas negara. Lingkungan hidup yang jadi isu internasional. Dan pendidikan yang harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kedua, perkembangan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi makin pesat dan jadi penanda utama masyarakat masa depan. Kemajuan ini berkaitan dengan dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Sehingga teknologi berkembang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk memudahkan hidup manusia dan menjawab tantangan global. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Teknologi komunikasi membuat masyarakat bergerak dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Di Indonesia, perubahan ini bahkan terjadi bersamaan dengan perubahan dari masyarakat pertanian ke industri. Arus informasi semakin cepat dan padat, mencakup berbagai unsur budaya, mulai dari keagamaan sampai teknologi modern, sehingga masyarakat semakin terbiasa menerima informasi dalam jumlah besar. Yang keempat, peningkatan layanan profesional. Masyarakat masa depan menuntut kualitas hidup yang lebih baik karena wawasan dan daya kritis masyarakat makin meningkat sehingga kemajuan iptek dan komunikasi, kebutuhan terhadap layanan profesional atau kesehatan, pendidikan, teknologi, dan lain-lain juga makin tinggi. Para profesional dituntut memberi layanan yang lebih berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya, upaya pendidikan dalam menghadapi globalisasi. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia dan berfungsi untuk menggali serta mengembangkan potensi diri tanpa menghilangkan karakter masing-masing. Di era globalisasi dan kemajuan iptek, pendidikan di Indonesia ikut mengalami perubahan, misalnya adanya sekolah bilingual, kelas internasional, hingga penggunaan bahasa asing sejak jenjang preschool. Untuk menghadapi tantangan global, pendidikan perlu diperbarui secara sistematik dan terencana, mulai dari level nasional sampai individu. Tujuannya agar manusia Indonesia siap menghadapi perkembangan globalisasi teknologi arus informasi cepat serta tuntunan layanan profesional. Terdapat 4 upaya penting dalam menghadapi era globalisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidik. Guru harus memiliki potensi. Kualitas pendidik. Guru harus memiliki potensi yang sesuai perkembangan zaman. Standar kompetensi di negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat menekankan kemampuan guru dan memahami siswa, menguasai materi, mengelola pembelajaran, belajar dari pengalaman, serta menjadi bagian dari komunitas belajar. Guru juga perlu menumbuhkan rasa ingin tahu dan imajinasi siswa agar mereka dapat berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran harus menyesuaikan perbedaan kemampuan siswa dan bisa menerapkan tutor sebaya. Yang kedua, pembentukan atau perubahan sikap dan nilai. Pendidik harus membentuk nilai dan sikap peserta didik sesuai kepribadian bangsa. Pembentukan ini dilakukan lewat pembiasaan, keteladanan, dan dilakukan bersama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan.
Budaya luar pasti memengaruhi budaya Indonesia, tetapi pengembangannya harus tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini penting agar tidak terjadi krisis identitas dan masyarakat tetap memiliki ketahanan budaya di tengah arus global. Yang keempat, pengembangan sarana pendidikan. Sarana pendidikan yang memadai adalah syarat penting agar masyarakat siap menghadapi tantangan masa depan. Pemerintah terus mengembangkan sarana pendidikan untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kesimpulan atau penutupnya, dari paparan materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masa depan adalah masyarakat yang sepenuhnya berada di bawah pengaruh era globalisasi, ditandai oleh perkembangan iptek yang sangat pesat, arus informasi yang serba cepat dan padat, serta tuntutan yang makin tinggi terhadap pelayanan profesional berkualitas. Di tengah pusaran perubahan ini, pendidikan memegang peran sentral sebagai benteng dan kunci sukses untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan globalisasi. Indonesia harus melakukan pembaruan sistematik yang mencakup peningkatan kualitas pendidik agar mampu melahirkan siswa atau siswi kritis dan kreatif, pembentukan sikap dan nilai sesuai kepribadian bangsa, pengembangan kebudayaan tanpa kehilangan nilai luhur, serta pengembangan sarana pendidikan melalui pemanfaatan TIK yang kini menjadi tulang punggung pembelajaran modern. Dengan mengintegrasikan kemajuan teknologi ke dalam sistem pendidikan, kita memastikan bahwa generasi penerus tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga memimpin di tengah gelombang perubahan global. Selanjutnya, di sini ada referensi dari e-book Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat dan Andilah. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.